Assalamualaikum anak-anak Ibu, apa kabar? Harapan Ibu, kita selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat dalam mengikuti pembelajaran secara daring ini. Jumpa lagi dengan saya Irma Dayanti SSI, Guru Mapel IPA kelas 10 AP. Pada pertemuan kita kali ini, kita akan melanjutkan tentang materi kita pada minggu yang lewat, yaitu menganalisis keseimbangan lingkungan. Baiklah anak ibu, pada pertemuan kita kali ini kita akan membahas dampak negatif overeksploitasi ekosistem. Yang pertama adalah fragmentasi dan degradasi habitat, yang artinya rusak atau berkurangnya habitat. Sebagai contoh bisa kita lihat penggunaan lahan yang tidak memperhatikan efek ekologis, seperti membangun perumahan di atas lahan yang masih produktif. Hal itu dapat mengakibatkan timbulnya berbagai macam masalah, seperti kematian organisme karena mereka kehilangan sumber makanan, juga tempat tinggal, dan juga menurunnya keanekaragaman spesies pada habitat tersebut. Yang kedua, anak ibu, terganggunya aliran energi. Bisa kita ambil sebagai contoh, yaitu penebangan dan pembakaran hutan yang kemudian ditanami secara homogen, atau dengan kata lain satu jenis tumbuhan, yang disebut juga dengan sistem monokultur. Kita ambil contohnya ditanami padi. Hal ini menyebabkan aliran energi yang semula kompleks, yang terdiri atas berbagai macam produsen, konsumen, dan detritivor menjadi aliran energi yang lebih sederhana, yaitu hanya ada satu produsen, satu konsumen, dan juga satu detritivor. Nah, itulah mengakibatkan terjadinya gangguan aliran energi pada ekosistem tersebut. Yang ketiga, resistensi beberapa spesies merugikan. Resistensi dengan kata lain adalah tahan, atau dengan kata lain kekebalan. Sebagai contoh penggunaan pestisida dan antibiotik yang secara berlebihan dalam membunuh populasi organisme yang merugikan. Hal itu dapat memunculkan organisme yang kebal. Artinya mereka kebal terhadap pestisida ataupun antibiotik tersebut. Dampak negatif yang keempat yaitu hilangnya spesies penting. Bisa kita lihat contohnya, hilangnya ular maupun burung akibat ditangkap dan dijual, yang menyebabkan peningkatan populasi tikus, karena tidak ada lagi yang memakan tikus tersebut, sehingga tikus tadi memakan padi, akibatnya petani mengalami kerugian, hasil panen mereka berkurang ataupun bisa saja tidak menghasilkan. Yang kelima, introduksi spesies asing. Sebagai contoh kita lihat meledaknya populasi eceng gondok dikarenakan tidak adanya predator alami atau pemangsa alami. Nah, yang keenam, dampak negatifnya anak ibu, yaitu berkurangnya sumber daya alam yang terbaharui dan tak terbaharui. Nah, akibat eksploitasi berlebihan tadi, sumber daya alam kita juga semakin berkurang. Yang ketujuh atau yang terakhir adalah terganggunya daur materi dalam ekosistem. Sebagai contoh, kita lihat melimpahnya CO2 yang dihasilkan dari proses pembakaran yang memberikan efek buruk. Salah satunya adalah pemanasan global atau global warming. Bisa juga efek rumah kaca dan mungkin juga hujan asam. Berikut adalah dampak negatif pada overeksploitasi ekosistem akuatik. Kita bisa ambil beberapa contoh anak ibu. Pertama kita lihat bagaimana pengambilan terumbu karang secara berlebihan.
Hal itu dapat mengakibatkan dampak negatifnya berupa hilangnya habitat organisme yang ada pada terumbu karang tersebut. Contoh yang kedua, overeksploitasi pada pencarian ikan dengan menggunakan bahan peledak atau pukat harimau. Dampak negatifnya, ikan-ikan kecil akan ikut mati, sehingga mengakibatkan populasi ikan semakin berkurang. Kemudian tentunya akan mengganggu keseimbangan lingkungan. Overeksploitasi yang ketiga yaitu penggunaan ekosistem perairan sebagai daerah wisata yang tidak dikelola dengan baik. Hal tersebut dapat mengakibatkan terjadinya pencemaran oleh sampah yang dibuang oleh wisatawan dan ini mengganggu keberadaan organisme yang ada pada ekosistem tersebut. Contoh yang keempat, yaitu pengambilan organisme laut secara berlebihan. Dampak negatif yang timbul, anak ibu, penangkapan hewan laut, misalnya hiu, yang kemudian diambil siripnya dan dijadikan sajian masakan restoran. Hal itu mengakibatkan jumlah organisme spesies laut tadi tentunya akan semakin berkurang atau semakin sedikit. Bagaimana anak ibu paham? Harapan ibu, anak ibu dapat memahaminya dengan baik. Demikianlah anak ibu materi kita hari ini tentang dampak negatif overeksploitasi ekosistem. Semoga bermanfaat dan tetap semangat dan jangan lupa jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.